Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diketahui bahwa setiap hari Rabu kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Mukhtasar Ahadits As-Shiyam, Ahkam wa Adab, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana buku ini berisi tentang hadis-hadis seputar ibadah di bulan Ramadan. Jadi bedanya apa dengan kajian yang lain terkait dengan kajian fikih puasa Ramadan? Perbedaannya adalah bahwa kita membahas tentang ibadah bulan Ramadan melalui jalur hadis seperti itu. Bukan melalui jalur fikih, bukan melalui jalur permasalahan-permasalahan, akan tapi kita melalui jalur hadis. Jadi hadis-hadis yang beliau bawakan di dalam kitab ini berisikan hadis-hadis seputar ibadah-ibadah di bulan Ramadan, baik itu puasa atau yang lainnya. Baik, dari pertemuan sebelumnya secara online kita sudah masuk kepada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Beliau menyebutkan pada hadis yang ketiga ini seputar keutamaan puasa. Al-hadits tsalis fi syai'in min fadhailis shiyam. Hadis yang ketiga adalah keutamaan berpuasa. Maka kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Wal shaim farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wal khulufu fami shaim atyabu 'inda Allah min rihil misk. Muttafaqun alaih. Artinya, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada bau minyak kasturi. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Baik, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama berkaitan dengan pahala yang berlipat ganda. Pahala sebuah amalan yang Allah Ta'ala lipat gandakan. Dan ini salah satu yang menunjukkan akan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Yang mana seorang hamba melakukan sebuah amalan, 1 atau mungkin 2, namun pahala yang dia dapatkan jauh lebih banyak dibandingkan amalan yang dia kerjakan. Hal ini syahid hadisnya adalah sebagaimana yang disebutkan di awal. Kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan. Al-hasanah asyru amthaliha. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisal. Bahkan sampai 700 kebaikan. Senada dengan hadis di atas adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 lipat pahalanya.
Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi balasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau tidak dirugikan. Disebutkan pula dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah taala berfirman, berarti hadis qudsi, "Idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha. Fa in 'amilaha faktubuha bimithliha wa in taraka min ajli faktubuha lahu hasanah. Wa idza arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Fa in 'amilaha faktubuha lahu bi'asyri amsalha ila 700." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, jika hambaku bertekad untuk melakukan sebuah kejelekan, maka Allah mengatakan kepada malaikat, jangan tulis dulu. Jangan tulis dulu. Sampai kapan? Sampai dia kerjakan. Dia bertekad melakukan sebuah amalan, namun belum ada azam dalam hatinya, belum ada tekad kuat ya, hanya masih berniat. Jangan ditulis dulu sampai dia melakukannya. Jika sudah niat tapi belum sempat melakukannya karena Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Ya, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk menuliskan satu kebaikan jika memang dia tinggalkan karena Allah. Kemudian yang berikutnya, kalau seandainya dia mengerjakan sebuah kebaikan, maka dia lakukan atau belum dia lakukan, maka dituliskan baginya sebuah kebaikan. Dan jika dia lakukan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan, bahkan menjadi 700 kebaikan. Maka sekali lagi ya ikhwatal iman, hadis-hadis ini atau dalil-dalil ini menunjukkan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah tidak membalas sesuai dengan kadar kemampuan kita yang memang tidak akan pernah sebanding dengan apa yang Allah janjikan. Apa saja yang Allah janjikan bagi hamba dari setiap amalannya tidak akan pernah sebanding. Contoh surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, mau dibandingkan dengan amal kita tidak akan pernah sebanding. Maka dari itu di dalam agama kita dikasih tahu, diberitahu bahwasanya amal kita ini nggak bisa menandingi atau menyeimbangi kenikmatan yang akan Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Jadi sebab hamba masuk surga itu bukan karena barteran amal, tapi apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ingat. Maka di antara luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah melipat gandakan pahala. Bayangkan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan, bahkan menjadi 700 kebaikan. Bahkan yang amat luar biasa berkaitan dengan ibadah membaca Al-Quran. Satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf. Ya, bagaimana dengan huruf-huruf yang lain yang kita baca. Ada sebuah faedah yang disebutkan oleh para ulama bahwa sebuah amal itu bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa sebab. Jadi ada sebab-sebab yang diketahui yang dengannya pahala dari sebuah amal itu bisa dilipat gandakan. Baik, kita akan menyebutkan beberapa sebab-sebab mudha'afatul ujur. Sebab-sebab yang bisa melipat gandakan pahala yang tentunya itu semua atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhwatal iman, adalah fadlul mu'min wa quwwatu imanihi wa ikhlasihi. Yang pertama, disebabkan karena kuat iman dan keikhlasannya. Seorang hamba yang betul-betul menjaga keimanannya, betul-betul menjaga ketulusan hatinya dalam setiap amal ibadah yang dia lakukan, itu bisa menjadi sebab amalan yang dia kerjakan saat itu Allah Ta'ala lipat gandakan pahalanya. Sedikit yang kita kerjakan tapi pahala yang kita dapatkan jauh lebih banyak. Sebabnya apa? Kuat iman dan ikhlas. Kekuatan iman dan ikhlas. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan pernah ejek, jangan pernah kalian cela sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas satu Uhud, satu gunung Uhud, semuanya emas, maka tidak akan pernah mencapai atau menandingi keutamaan sedekahnya mereka satu mud ataupun setengahnya. Ya, maka
para ulama mengatakan fil hadits dilalah ala annal amal qalil min ahadis sahabah yafdulul amal katsir min ghairihim. Dalil di atas menunjukkan bahwa amalan sedikit sahabat itu bisa menandingi amalan yang banyak selain mereka. Sebabnya apa? Quwwatu iman. Kuatnya iman mereka dan keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika ingin dilipat gandakan pahala, maka perbaiki iman kita dan perbaiki kualitas keikhlasan kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah taala. Mudah-mudahan dengan sebab itu amalan kita akan senantiasa dilipat gandakan. Yang kedua, di antara sebab dilipat gandakannya pahala hamba adalah husnu islamil mu'min, baiknya keislaman seorang mukmin. Senantiasa dia jaga setiap perintah Allah, senantiasa dia hindari setiap larangan Allah, atau hal-hal lain yang menjadikan dirinya sebagai seorang mukmin yang baik, seorang muslim yang baik. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamah, fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi 'ashri amsalha ila 700 dhifin. Ila 700 dhifin. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian memperbaiki keislamannya, Islamnya baik, dengan menjalankan semua syariat Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuannya dan menjauhi larangan-larangan Allah, ya, maka setiap kebaikan yang dia kerjakan akan dituliskan menjadi 10 kebaikan, bahkan menjadi 700 kebaikan. Dan satu keburukan yang dia kerjakan akan dituliskan sebagaimana keburukan yang sama. Nah, di awal hadis disebutkan idza ahsana ahadukum islama, apabila keislaman salah seorang di antara kalian baik. Maka sebab yang kedua adalah dengan menjaga keislaman kita. Ya. Bayangkan tatkala kita sudah dapatkan itu, kita akan menjadi hamba yang beramal sedikit mungkin, tapi pahala yang didapatkan jauh lebih banyak. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga, masyaqqatul hasanah. Artinya adalah sulitnya menjalankan sebuah kebaikan, namun kita paksakan. Dalam menjalankan sebuah kebaikan banyak sekali rintangan yang dihadapi, kesulitan yang dihadapi, akan tapi tidak menjadikannya mundur untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Sesulit apapun, dia akan senantiasa berusaha sekeras mungkin untuk bisa menjadi hamba yang mampu melakukan amalan tersebut. Maka ini di antara sebab pahala yang dia dapatkan berlipat-lipat dibandingkan seorang yang mengerjakan sebuah ibadah tidak ada rintangan yang dia hadapi. Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah mengatakan al-ujuru qad tatafawat bihasabi ziyadatil masyaqqat la siyama ma kana ajruhu bihasabi masyaqqatihi id li masyaqqatihi dakhlun fil ajr. Pahala-pahala itu bisa bertingkat-tingkat, berbeda-beda dengan adanya tambahan kesulitan yang dihadapi. Contoh, semuanya sama-sama pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, untuk mendengarkan kajian. Tujuannya sama, tempatnya juga sama, kendaraan yang digunakan mungkin pada sama. Ada yang menggunakan sepeda motor, mobil. Tapi kenapa yang satu berbeda dengan yang lainnya? Pahala yang didapatkan yang satu lebih banyak dibandingkan yang lainnya, padahal amalan yang dilakukan sama. Ya. Pahala yang dilakukan sama, bahkan mungkin bertetanggaan, tapi yang satu jauh lebih besar dibandingkan yang lainnya. Salah satu sebabnya kenapa bisa berbeda-beda pahalanya adalah masyaqqah yang dihadapi, kesulitan yang dihadapi. Yang satu ketika hendak menghidupkan sepeda motor, qaddarallah habis bensin. Mau tidak mau dia harus cari dulu. Cari. Dan itu perlu tenaga tambahan. Berbeda dengan yang satu, full tank, jalan langsung sampai. Yang satu harus cari bensin. Ada tambahan kesulitan. Namun tetap dia jalankan agar bisa ke masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka orang ini
mendapatkan pahala tambahan dibandingkan yang lainnya. Atau permasalahan-permasalahan lain. Ada sebagian orang yang ketika ada masalah, ya sudahlah, nanti saja. Enggak, dia tetap berusaha untuk mendapatkan kebaikan tersebut walaupun ada kesulitan yang dia hadapi. Nah, di sini dia akan mendapatkan pahala tambahan. Dalilnya, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang dengan mengatakan, ya Rasulullah, ayyus sadaqah a'zamu ajran. Wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara deretan sedekah itu mana yang paling agung pahalanya, yang paling besar pahalanya? Maka Nabi mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'malul ghina wa la tumhilu hatta idza balagati li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan al-hulqum. Ya. Hatta wa la tumhilu hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan. Baik. Kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat, kikir dan khawatir kefakiran dan sedang mengharapkan kekayaan. Bisa dipahami ya? Bersedekah dalam kondisi sehat, tapi ada kekhawatiran dalam diri kita kefakiran karena sedikitnya dan kurangnya harta yang kita miliki saat itu. Tapi bukan berarti menjadi penghalang kita untuk mengeluarkan harta untuk bersedekah. Kita lewati kesulitan-kesulitan tersebut untuk bisa bersedekah. Maka pada saat itu sedekah ini menjadi sedekah yang paling utama bagi kita. Dibandingkan seorang yang bisa bersedekah dengan harta yang melimpah. Baginya ada kesulitan yang dihadapi. Ya. Dengan bayangan-bayangan, bisikan-bisikan setan yang menghampirinya dengan mengatakan, ini keluarga bagaimana, nanti anakmu, istrimu makan apa. Dengan ketakutan-ketakutan yang mungkin dia dapatkan, namun dia bisa tahan itu semua dan tetap bisa bersedekah. Dan tetap bisa bersedekah. Maka dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih melimpah. Yang keempat, an-naf'ul muta'addi. Manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain, memberikan pengaruh lebih. Ya. Ikhwatal iman Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ibadah ada manfaat yang bisa kita rasakan sendiri. Kita melakukan sebuah ibadah yang mana manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri. Jadi ibadah-ibadah yang hanya bisa kita rasakan manfaatnya untuk diri kita sendiri. Ada pula ibadah-ibadah yang non praktis. Tatkala kita lakukan itu, atau praktis atau non praktis, yang tatkala kita lakukan itu manfaatnya bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan an-naf'ul muta'addi. Manfaat yang bisa disebarkan, yang bisa diberikan kepada orang lain, dan ini termasuk yang akan mendapatkan lipatan pahala. Pahala yang dilipat gandakan baginya. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, innad dal 'alal khairi kafa'idihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya, yang mengikutinya. Seperti orang yang mengikutinya. Dan ini sekali lagi, kenapa para sahabat menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala yang begitu melimpah dengan amal yang kita lakukan saat ini. Karena mereka lah, melalui jalan mereka lah kita bisa kenal agama. Kita bisa duduk pada saat ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala, di sana ada perjuangan-perjuangan para sahabat. Saya seringkali mengatakan kepada diri saya pribadi, jadikan orang-orang yang hidup setelah saya menjadi ladang pahala. Jadikan orang-orang yang hidup setelah saya menjadi ladang pahala saya dengan cara apa? Saya ingin berusaha untuk menunjukkan atau memberikan kebaikan kepada yang lainnya sehingga mereka bisa mengikutinya. Baik itu saya ketahui ataukah tidak. Yang jelas bagaimana saya bisa memberikan kebaikan-kebaikan tersebut. Mudah-mudahan kelak tatkala meninggal dunia tidak ada lagi amalan yang bisa dikerjakan, pahala terputus, namun masih ada umur kedua, usia kedua. Dengan apa? Adanya peninggalan-peninggalan yang bisa diikuti. Ya. Karena ini yang bisa menjadikan seorang hamba beramal atau bahkan amalannya terputus, tapi pahalanya terus berlipat-lipat dia dapatkan. Ad-dal 'alal khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan akan mendapatkan pahala yang sama bagi melakukannya.
Sekarang mari kita tanamkan masing-masing. Umur kita terbatas. Kesehatan pun terbatas. Terkadang ada yang tadinya sehat tiba-tiba besok sakit tanpa sebab diketahui. Itu menunjukkan bahwa kapanpun kita tidak tahu kapan usia ini akan berakhir. Tapi jadikanlah orang-orang yang mungkin hidup di sekitar kita atau mungkin kelak anak cucu kita itu menjadi ladang pahala kita dengan cara ini. Dengan cara seperti ini. Bagaimana kita bisa memberikan kebaikan, menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Dengan kapasitas yang kita miliki. Ada yang punya ilmu dia sampaikan dengan ilmunya, ada yang punya harta dia berikan dengan hartanya, ada yang punya tenaga maka dengan tenaganya dia mengajak orang lain kepada kebaikan. Ada yang punya skill kemampuan tertentu dia lakukan, dia gunakan itu untuk kebaikan. Ya. Sehingga syariat Islam, agama Islam ini senantiasa tegak sampai hari kiamat. Yang pada akhirnya dia meninggal dunia dan kehidupan masih terus berlanjut. Di alam kuburnya dia tetap mendapatkan pahala, bahkan pahala yang berlipat-lipat. Hebatnya amalan ini bukan hanya sekedar saat hidup dia dapat pahala, bahkan saat mati sudah di alam kubur pun dia mendapatkan pahala. Sekarang kita lihat kemampuan kita sebatas apa. Kalau seandainya saya punya ini, saya ingin menjadikan ini sebagai ladang pahala saya. Saya punya ini, saya jadikan ini sebagai ladang pahala saya. Terus berpikir bagaimana kelak kita mati masih mendapatkan pahala dan yang pahala yang berlipat-lipat. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan ba'du asbabil mudha'afah, di antara sebab-sebab mudha'afah wa dzakara minha ta'adin naf' kas-shadaqah al-jariyah wal ilm an-nafi' was sunnah al-hasanah. Di antara yang termasuk sebab-sebab dilipat gandakannya pahala adalah manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain seperti sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan sunnah hasanah. Sunnah hasanah maksudnya amalan baik yang dimulai kemudian banyak yang mengikutinya. Baik, sebab yang kelima ikhwatal iman, syarafuz zaman. Syarafuz zaman, kemuliaan waktu. Kemuliaan waktu. Ya. Jadi ada suatu waktu yang tatkala kita beramal di dalamnya Allah Ta'ala akan lipat gandakan pahalanya. Seperti apa? Yang mana mudah-mudahan kita dipertemukan dengannya sebentar lagi, yaitu bulan Ramadan. Seperti qiyam Lailatul Qadar. Waktu-waktu istimewa yang tatkala kita beramal di dalamnya pahala yang kita dapatkan lebih banyak, ya, lebih banyak dibandingkan di waktu-waktu yang lainnya. Di waktu-waktu yang lainnya. Berkaitan dengan ini, ada hadis yang disebutkan tentang penyebutan pahala yang dilipat gandakan di bulan Ramadan dengan bilangan tertentu. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azim, syahrun fihi lailatun khair min alfi syahr." Ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama laylah tatawu'an man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwa wa man adda fihi faridatan kaman adda sab'ina faridah fima siwa. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian bulan yang mulia. Di dalam bulan tersebut terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Puasanya dijadikan sebagai suatu kewajiban. Salat malamnya adalah salah satu amalan sunnah. Siapa yang melakukan kebaikan pada bulan tersebut seperti ia melakukan kewajiban di waktu lainnya. Siapa yang melakukan kewajiban pada bulan tersebut seperti menuaikan 70 kebaikan di waktu yang lainnya. Memang amat luar biasa hadis ini disebutkan ini. Akan tapi setelah diteliti oleh pakar ahli hadis seperti Syekh Albani rahimahullah, beliau mengatakan hadis ini mungkar. Hadis ini adalah hadis yang mungkar. Akan tetapi ya, kalau dilihat dari keumuman hadis-hadis yang lain menunjukkan akan hal demikian, bahwa amalan-amalan di bulan puasa itu akan dilipat gandakan, tapi tanpa bilangan-bilangan tertentu. Hanya saja yang kita yakini bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang suci, waktu yang suci, yang istimewa, yang tatkala kita beramal di dalamnya akan memperoleh pahala yang lebih banyak, ya. Akan memperoleh pahala yang lebih banyak seperti puasa,
dengan keutamaan bahwa Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang rahasia. Pahala lain disebutkan hitungan pahalanya. Apa amalan lain? Disebutkan hitungan pahalanya. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Puasa dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Ini menunjukkan apa? Pahala yang didapatkan dari puasa ini banyak, ini melimpah. Begitu pula dengan amalan di malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian umrah di bulan Ramadan. Ini hadis-hadis yang berbicara tentang amalan-amalan tertentu yang akan dilipat gandakan pahalanya. Ini menunjukkan bahwa secara umum bulan Ramadan adalah waktu yang tatkala seorang hamba beramal di dalamnya, maka akan dilipat gandakan pahala kebaikannya. Bagaimana dengan dosa? Bagaimana dengan dosa? Maka ikhwatal iman Allah Subhanahu wa taala, terdapat hadis tapi tidak bisa dijadikan landasan karena hadisnya lemah yang menyatakan bahwa keburukan dilakukan oleh hamba pun akan dilipat gandakan. Hanya saja para ulama tetap menegaskan bahwa perbuatan dosa yang dilakukan pada bulan tersebut tentunya derajatnya jauh lebih besar dibandingkan di waktu-waktu yang lainnya. Jadi hadis tadi walaupun lemah namun difahami berdasarkan dalil-dalil yang lain bahwa perbuatan buruk yang dilakukan hamba di waktu mulia itu jauh lebih besar derajatnya atau lebih buruk ya perbuatannya dibandingkan di waktu-waktu yang lainnya. Baik ikhwatal iman Allah Subhanahu wa taala, adapun lafaz hadis illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, yang kita bahas tadi itu adalah lafaz hadis kullu amal ibni adam yudha'af. Jadi dilipat gandakannya pahala hamba ya dengan penjelasan yang telah disebutkan, dengan sebab-sebab yang telah disebutkan. Adapun sekarang adalah membahas illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal disebutkan atau disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dilipat gandakan dengan jumlah sekian, 10 menjadi 700 kebaikan sampai 700 kebaikan. Adapun puasa ini dengan keinginan Allah dan kehendak Allah dirahasiakan. Amal tersebut untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya tanpa ada hitungan-hitungan tertentu. Maka ini adalah syahid atau kaitan hadis dengan bab. Ini yang menjadikan sebuah amal ibadah puasa sangat istimewa. Karena balasan yang Allah berikan ini khusus dari Allah Subhanahu wa taala sendiri tanpa ada hitungan-hitungan tertentu. Maka Syekh rahimahullah taala mengatakan hal hadis dalilun ala fadhlis siyam wa 'azimi manzilatihi 'indallahi taala. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan puasa dan agungnya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan wa qad jaa'a fi hadzal hadis arba'un min fadhailihil katsirah. Maka dari hadis tadi didapati ada beberapa atau 4 keutamaan besar. 4 keutamaan besar dari puasa. Yang pertama kata beliau, an-nasaimin yuwaffar ujurahum bighairi hisab. Pahala orang puasa, ikhwatal iman, tanpa batas. Pahala orang puasa tanpa batas. Lebih hebat dibandingkan hanya sekedar dilipat gandakan pahala. Suatu amalan dilipat gandakan dari 10 sampai 700. Puasa tanpa batas. Ya. Kelipatan pahalanya akan didapatkan tanpa batas. Fa innal a'mal kullaha tadha'af bi 'ashri amsalha ila 700 dhifin illa shiyam. Setiap amalan dilipat gandakan kata beliau dari 10 sampai 700 kecuali puasa. Fa innahu la yanhasir tadhifuhu fi hadzal 'adad. Karena keutamaan atau pahala puasa itu tidak terbatas hanya pada jumlah tersebut 10 sampai 700 bahkan lebih. Bal yudha'ifuhu Allah adha'afan katsira li anna siyam minas sabar. Kenapa demikian? Karena siam itu bagian daripada ujian kesabaran. Dan Allah menyatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Dan puasa bagian daripada pengamalan kesabaran. Dia harus meninggalkan perkara-perkara yang dibolehkan pada dasarnya. Makan, minum, hubungan suami istri, dan lain sebagainya.
Pada dasarnya boleh, tapi khusus di bulan Ramadan ditahan dulu. Ya. Maka itu bagian dari bentuk pengaplikasian kesabaran sehingga pahalanya tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Auza'i mengatakan laisa yuzan lahum wala yukal. Timbangan pahalanya nggak bisa ditimbang, nggak bisa diukur. Karena Allah sendiri yang akan memberikan pahala yang melimpah tanpa batas. Faedah yang kedua disebutkan oleh penulis di sini, ada Allah Ta'ala adhafa shaum ila nafsihi min baini sairil a'mal. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan amalan ini kepada diri beliau, kepada diri Allah sendiri, berbeda dengan amalan yang lain. Apa sebabnya? Ya. Illa siyam, disebutkan illa siyam, illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali puasa, karena sungguhnya itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya di balik ini? Kenapa tidak sebagaimana amalan lainnya? Sementara puasa disandarkan oleh Allah kepada diri Allah sendiri. Maka dijelaskan oleh para ulama di antara beberapa alasan kuat. Yang pertama, puasa ini adalah amalan yang sangat besar kemungkinan selamat dari riya. Sehingga dia sangat diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Jadi amalan yang sangat besar kemungkinannya selamat dari riya. Ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, ketika amalan-amalan lain dapat terserang penyakit riya, maka puasa tidak akan dapat mengetahui amalan tersebut kecuali Allah. Kalau puasa, terlihat nggak kita puasa? Nggak terlihat. Ini yang menjadikan hamba ini mudah selamat dari riya dibandingkan dengan amalan lain. Ini diantara keistimewaan puasa sehingga Allah Ta'ala sangat mengkhususkannya. Maka dari itu setelah Allah mengatakan illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kecuali puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Hamba ini meninggalkan syahwatnya dan makannya untukku. Allah sendiri yang menyatakan orang puasa itu mengerjakan ibadah puasa dengan meninggalkan syahwat, makan, minum untukku. Untukku ini menunjukkan apa? Keikhlasan yang selamat dari riya. Allah sendiri yang menyatakan tuh dalam hadis qudsi ini. Orang yang puasa itu untukku dan aku sendiri akan membalasnya, kata Allah. Yang mana dia meninggalkan syahwatnya, makannya untukku. Ini keistimewaan puasa yang besar kemungkinannya seorang hamba bisa selamat dari riya. Nah, ini diantara alasan yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa Allah Ta'ala menyandarkan ibadah puasa kepada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tafsiran yang lain, alasan lain kenapa Allah menyandarkan amalan tersebut adalah bahwa ini hanya keinginan Allah untuk membalasnya secara langsung. Ya. Jadi pengetahuan tentang kadar pahala dan pelipatan kebaikan hanya Allah yang mengetahuinya. Maka dari itu Allah sandarkan kepada Allah. Allah sandarkan kepada dirinya bahwa amalan ini Allah sendiri yang akan membalasnya. Karena kadarnya tidak diketahui. Hanya Allah yang mengetahui. Maka dari itu dia sangat besar. Ya. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa kenapa Allah menyandarkan amalan puasa kepada diri Allah adalah bahwa amalan ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat ada beberapa alasan kuat yang disebutkan atau dijelaskan oleh para ulama kenapa Allah menyandarkan puasa kepada diri Allah. Yang pertama, dia adalah amalan yang sangat besar kemungkinan yang hamba selamat dari riya. Atau dia yang kedua adalah amalan tersebut karena Allah sendiri yang akan membalasnya sehingga disandarkan. Ada yang ketiga adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian lafadz hadis lis-shaim farhatan. Bagi orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka, kebahagiaan yang kedua ketika berjumpa dengan Rabbnya. Dan ini tentunya adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan berbuka itu dirasakan oleh setiap hamba. Tapi kebahagiaan berjumpa dengan Rabbnya ini hanya dirasakan bagi orang-orang yang betul-betul menjalankan ibadah tersebut dengan baik, dengan ikhlas,
diikuti dengan mutabaahnya, maka mudah-mudahan dia akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak ya di hari kiamat. Ikhwatal iman milik Allah Subhanahu wa taala, terkait buka puasa ini ada pelajaran berharga bagi kehidupan kita. Ada pelajaran berharga bagi diri kita. Ketika seorang buka puasa, ya, kita lihat tabiat manusia yang satu hari nggak makan minum. Ketika sudah menjelang buka puasa, jam 5 sore misalkan, dia menjelang, dia keliling, cari bukaan. Kalau dituruti hawa nafsu, tidak ada hidangan yang dia lihat kecuali dia akan beli. Mau yang kering-kering, yang basah-basah, mau yang kuah-kuah atau segala macam menu, dia beli semuanya, ya kan? Dia beli semuanya. Kemudian dia hidangkan di meja makannya. Padahal cuma 2 anggota keluarga atau 3. Dia, istrinya, dan 1 anaknya. Atau bahkan ada yang sendiri. Jomblo ngekos. Tapi hidangannya begitu banyak. Tapi tatkala azan dikumandangkan, ketika dia berbuka bisa dihabiskan apa tidak? Tidak bisa. Nah di sini ikhwatal iman ada pelajaran berharga. Karena jiwa manusia itu tamak, ya, jiwa manusia, hawa nafsunya jika dituruti itu akan senantiasa tamak, terus ingin mendapatkan segala macamnya, ingin mendapatkan semuanya. Tapi ternyata kapasitas dirinya pun nggak mampu. Walaupun keinginan besar, tapi tatkala dia laksanakan, dirinya ini nggak mampu bisa melakukan itu semuanya. Ini pelajaran berharga. Di balik buka puasa, kita gembira dengan adanya buka puasa. Namun bukan berarti kita bisa menyalurkan semuanya yang pada akhirnya berujung kepada tabdzir, buang-buang, ya, pemborosan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dan menyebutkan akan dasarnya ketamakan manusia. Nabi mengatakan, "Lau kana ibni Adam wadiyan min mal, labtagha thalithan." Kalau seandainya nih ada anak Adam punya 2 lembah yang isinya penuh harta, uang, duit, entah emas, perak atau uang yang lainnya, 1 lembah, 2 lembah penuh dengan uang, dia akan cari yang ketiga. Ya. Itu tabiat manusia seperti wala yamla jawfa ibnu Adam illa turab, yang mana tidak akan pernah bisa memenuhi kerongkongan tenggorokan anak Adam kecuali tanah, dalam arti mati dululah yang menyebab yang pada akhirnya bisa menghentikannya dari keinginan dunia. Maka cukupkan sesuai dengan kebutuhan kita dan pilih sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ini pelajaran berharga dari yang namanya buka puasa. Maka kalau buka puasa ya secukupnya. Toh kalau seandainya nih dia memiliki beberapa hidangan, baru hidangan yang sederhana pembukaan, tapi dia makan banyak sudah kenyang, nggak nafsu lagi yang lainnya. Seperti itu. Karena jika dituruti hawa nafsu ini tidak akan pernah habis, ya, tidak akan pernah habis. Dan pelajaran yang lainnya, puasa ini juga mengajarkan kita agar merasakan nikmat dunia. Bagaimana cara merasakan kenikmatan dunia dengan sebaik-baiknya? Dengan cara apa? Dengan mencoba meninggalkan sedikit dari kenikmatan dunia yang sifatnya sementara, yang kemudian kita akan bisa menikmatinya dengan sebaik-baiknya. Makan minum air putih nih, ini kan biasa, tapi akan terasa nikmat tatkala kita meminumnya di buka puasa. Ini cara kita bisa menikmati kenikmatan dunia dengan sebaik-baiknya. Hal-hal yang biasa, ya. Tapi tatkala kita tinggalkan sifatnya sementara, maka kita akan merasakan kenikmatannya lebih baik tatkala sudah sampai waktunya. Sebagaimana kehidupan dunia ini. Banyak sekali yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Banyak sekali. Ingin coba ini, ingin coba itu, segala macam. Bahkan sampai hal-hal yang diharamkan. Tapi kalau seandainya kita sabar dulu. Meninggalkan ini semuanya, kelak Allah akan berikan balas kebaikan yang jauh lebih abadi, yang jauh lebih baik daripada kebaikan-kebaikan yang ada di dunia. Ini pelajaran. Nahan dulu sebentar. Kan sifatnya sementara, nanti Allah akan berikan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih nikmat dibandingkan segala macam yang ada di dunia.
Ini dua pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kebahagiaan orang yang puasa, baik kebahagiaan ditemukan ketika berbuka atau kebahagiaan yang tatkala dia temukan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Adapun yang lafaz hadis yang terakhir, walau khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang puasa ini jauh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bau minyak wangi kasturi. Namun bukan berarti ini jadikan sebab kita kemudian kita mengganggu orang lain dengan bau mulut kita. Mau mencium minyak wangi kasturi, itu nggak boleh mengganggu orang lain. Yang jelas, mungkin ada sebagian orang tidak suka dengan bau mulutnya orang puasa, tapi sadari bahwasanya bau mulut seperti ini dengan kondisi puasanya itu jauh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan minyak wangi kasturi. Ada sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat bau mulut orang puasa itu kenapa disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan minyak wangi kasturi. Di antara yang disebutkan adalah puasa ini adalah ibadah yang merupakan rahasia antara hamba dengan Allah taala. Selama dia tidak mengumbar-ngumbarnya, dia berdiam diri, tidak ada satupun yang mengetahuinya dirinya puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di akhirat Allah pun akan menampakkan amalan puasa ini sehingga makhluk pun tahu bahwa dia adalah orang yang gemar berpuasa. Ya. Allah memberitahukan amalan puasa yang dilakukan di hadapan manusia lainnya karena dulu tatkala hidup dia berpuasa. Dia berusaha keras menyembunyikan amalan tersebut ya dari orang lain. Dan inilah makna sebab kenapa Allah suka dengan bau mulut orang puasa. Karena perbuatannya ini, dia menahan diri, makan, minum, dan menyalurkan syahwatnya untuk Allah. Sehingga inilah yang menjadikan bau mulut orang puasa itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara sebab kedua, barang siapa yang beribadah dan menaati Allah, selalu mengharapkan ridha Allah di dunia, melalui amalan yang dia lakukan lalu muncul dari amalan tersebut bekas yang tidak terasa enak bagi jiwa di dunia, maka bekas ini tidaklah dibenci oleh Allah. Bahkan bekas itu adalah suatu yang Allah cintai dan baik di sisinya. Jadi gini, orang yang beribadah, berusaha sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, mungkin akan ada bekas-bekas di balik keletihan yang dia dapatkan dari ibadah yang dilakukan. Ada bekas-bekasnya. Contoh puasa, ada bekasnya apa? Bau mulut. Namun bekas tersebut walaupun dibenci oleh manusia di dunia, tapi tidak dibenci oleh Allah Ta'ala karena itu adalah bekas yang didapatkan dari apa? Dari ibadah. Sehingga ini menjadi bekas yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang bau mulutnya segar tapi tidak pernah ibadah. Nah, inilah dua sebagaimana disebutkan oleh para ulama sebab kenapa amal atau bau mulut orang puasa itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena puasanya itu. Karena puasanya. Jadi dampak apapun yang didapatkan dari puasa dari bau mulut itu bukan berarti menjadi sebab yang Allah benci, tapi justru Allah sukai. Allah Ta'ala bisawab. Ini kiranya bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini berkaitan hadis ketiga tentang hadis keutamaan puasa. Dan insya Allah nanti akan berlanjut setiap pekannya dengan hadis-hadis yang lain yang disebutkan di dalam kitab ini, Mukhtasar Ahadits As-Shiyam. Jadi kita membahas atau mengkaji seputar ibadah Ramadan, puasa dan lainnya melalui jalur hadis. Jadi bedanya dengan kajian Ustaz Hafiz mungkin melalui jalur fikih, tapi kita di sini melalui jalur hadis. Sehingga mungkin ada faedah-faedah yang keluar dari pembahasan Ramadan. Ada yang berkaitan Ramadan, ada mungkin faedah-faedah lain yang bisa kita dapatkan. Allahu a'lam bishawab. Ini kiranya bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.